Pengakuan Bojan Hoda usai Persib kalahkan Semen Padang. Awal yang penting di Super League 2025-2026. Kalahkan Madura United. Peter de Roo minta Persis Solo berbenah. Malut United curi 3 poin di markas Dewa United. Hendry Susilo enggan berpuas hati. Ramadan Sananta langsung cetak gol dalam debutnya di Liga Super Malaysia. Datang dari Seri B Brasil, Mateus Blade siap jadi tembok kokoh Arema. Paul Munster soroti penyelesaian akhir Bayangkara saat takluk dari Borneo. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Pengakuan Bojan Hoda usai Persib kalahkan Semen Padang. Awal yang penting di Super League 2025-2026. Persib Bandung mengawali Super League 2025-2026 dengan sempurna setelah mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 2-0 di Stadion GBLA pada Sabtu 9 Agustus 2025. Uliam Baros dan Febri Haryadi menjadi pahlawan untuk membawa kemenangan perdana Maung Bandung pada musim ini. Gol Uliam Baros tercipta pada menit 39 sedang gol Febri Haryadi pada menit 91. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, mengaku cukup puas dengan performa anak asuhnya usai meraih kemenangan dalam laga perdana musim ini. Meski masih ada aspek yang perlu dibenahi, Bojan Hoda menilai timnya tampil solid secara keseluruhan, terutama di lini pertahanan. Saya sudah katakan sebelumnya, pertandingan pertama selalu jadi yang paling sulit, ujar Bojan Hoda selepas pertandingan. Ini laga penting untuk dimenangkan karena menentukan awal musim, dan hari ini kami berhasil mengamankan 3 poin. Saya cukup senang, lanjut Bojan Hoda. Dari pertandingan perdana ini, pelatih Persib asal Kroasia ini juga menyoroti rapatnya pertahanan tim yang berhasil meredam serangan lawan. Secara pertahanan, kami tampil bagus. Saya tidak melihat lawan mendapatkan peluang berarti, kata Bojan. Walau demikian, Bojan tak menutup mata bahwa sektor penyerangan masih butuh polesan. Namun, ia memberikan apresiasi khusus kepada dua pemainnya Uliam Baros dan Febri Haryadi yang sukses mencetak gol dalam pertandingan ini. Gol itu sangat penting karena memberikan dorongan kepercayaan diri. Saya senang Febri dan Baros bisa mencetak gol hari ini, imbuh Bojan. Kalahkan Madura United. Peter de Roo minta Persis Solo berbenah. Pelatih Persis Solo, Peter de Roo, berharap anak asuhnya bisa memetik pelajaran berharga setelah berhasil menumbangkan Madura United pada pertandingan perdana Super League 2025-2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, pada Sabtu 9 Agustus 2025, Persis Solo sukses mencuri 3 poin dari markas Madura United setelah menang dengan skor 2-1. 2 gol Laskar Sambernyawa pada pertandingan ini dicetak oleh So Yamamoto 34 dan Kodai Tanaka 61. Sedangkan satu-satunya gol balasan dari Laskar Sape Kerap dicatatkan oleh Keim Palik pada menit ke-72. Peter mengakui anak asuhnya memang layak mendapatkan kemenangan ini. Namun, ada sejumlah hal yang menurutnya harus diperbaiki. Laskar Sambernyawa justru membuat beberapa kesalahan yang merepotkan diri sendiri. Saya pikir, pada akhirnya kami layak mendapatkan kemenangan ini. Meskipun saya pikir kami sempat membuat situasinya menjadi sulit bagi diri kami sendiri, kata Peter de Roo usai pertandingan. Juru taktik asal Belanda itu menyinggung soal penampilan anak asuhnya yang masih kurang tenang ketika menguasai bola. Tak hanya itu, momen kartu merah yang didapatkan So Yamamoto juga menghasilkan masalah. Padahal, menurut Peter, Laskar Sambernyawa bisa saja menambah keunggulan andai tetap bermain dengan 11 pemain. Namun demikian, dia tetap memuji kerja keras anak asuhnya yang sukses memenangkan duel perdana ini. Seyaraza kami sedikit kehilangan fokus. Kami juga sedikit kurang tenang saat menguasai bola. Kemudian, mendapatkan kartu merah juga tidak membantu. Padahal, saya pikir kami bisa mencetak 3 gol, kata dia. Kartu merah ini justru membuat kami dalam masalah. Meskipun demikian, para pemain telah bekerja keras. Saya tidak bisa menyangkalnya. Namun, kami juga harus bisa menjadi lebih pintar pada laga selanjutnya, tambah Peter de Roo. Malut United curi 3 poin di markas Dewa United. Hendry Susilo enggan berpuas hati. Dewa United memulai Super League 2025-2026
dengan kekalahan dari Malut United dengan skor 1-3. Kedua kesebelasan menurunkan formasi tim terbaik di laga perdana ini. Berstatus tuan rumah, Dewa United punya banyak kelebihan baik dari sisi penguasaan bola dan jumlah tembakan ke gawang. Namun, pemain klub berjulukan Laskar Kieraha itu tampil lebih efektif. Meski kalah ball possession, tapi dari 5 tembakan 3 diantaranya berhasil menjebol gawang Dewa United yang dikawal Sonny Stevens. Senjata serangan balik yang diterapkan pelatih Henry Susilo sangat ampuh. Aksi individual Yacop Sayuri dan Ciro Alves mampu membuat pertahanan Dewa United kocar-kacir. Hasilnya, Ciro Alves dengan mudah mengecoh Sonny Stevens pada menit ke-32. 1 menit babak kedua dimulai, ketika pemain Dewa United belum siap langsung dikejutkan dengan serangan cepat lewat kolaborasi apik Tirone Del Pino yang dikonversi Yacop Sayuri menjadi gol kedua. David da Silva yang memulai permainan dari bangku cadangan menggantikan Tirone Del juga kebagian gol lewat eksekusi dari titik penalti usai Yacop Sayuri dijatuhkan Wahyu Prasetyo. Dengan mudah striker asal Brasil ini mengelabui Sonny Stevens menit ke-69. The Banten Warriors memperkecil kekalahan lewat sontekan ciamik Alexis Mesidoro menit ke-84. Setelah meraih kemenangan itu, pelatih Malut United, Henry Susilo mengakui permainan Safrudin Tahar dan kawan-kawan masih ada kekurangan. Chemistry tim Malut United masih kurang, sehingga terjadi kesalahan. Namun, dengan kerja keras dan keharmonisan, kami bisa mengalahkan Dewa United. Semua berkat kerja keras pemain, staf pelatih, ofisial, dan manajemen, katanya. Henry Susilo masih akan mengevaluasi kelemahan tim untuk terus disempurnakan di pertandingan berikutnya. Jalan kita masih jauh. Ini masih pertandingan pertama. Kami akan mengevaluasi kekurangan hari ini untuk partai selanjutnya, tuturnya. Ramadan Sananta langsung cetak gol dalam debutnya di Liga Super Malaysia. Ramadan Sananta tidak membutuhkan waktu lama untuk nyetel dengan DPMM FC. Striker Timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol dalam debutnya di Liga Super Malaysia 2025-2026. Sananta menyumbangkan 1 gol ketika DPMM diimbangi PDRM dengan skor 2-2 dalam pekan pertama di Stadium Majelis Perbandaran Selayang pada Sabtu 9 Agustus 2025. Pemain berusia 22 tahun itu membuka keunggulan DPMM pada menit kedua. Menerima umpan silang, sundulan Sananta sebenarnya dapat ditepis kiper PDRM, Ifwat Akmal. Namun, bola muntah mengarah ke kaki Sananta. Praktis, mantan bomber Persisolo itu tinggal menyambar dengan tendangan keras ke gawang PDRM. Sananta tidak tergantikan di lini depan DPMM, mengenakan nomor punggung 9, pemilik 13 caps untuk Timnas Indonesia itu bermain sepanjang 90 menit. Datang dari Seri B Brasil, Matheus Blade siap jadi tembok kokoh Arema. Manajemen Arema FC memperkuat komposisi tim untuk mengarungi Super League musim 2025-2026 dengan merekrut pemain serba bisa asal Brasil Matheus Blade. Matheus Blade memiliki posisi asli sebagai bek tengah, tetapi pemain 28 tahun itu bisa juga dipasang sebagai jangkar lini tengah atau gelandang bertahan. Sang pemain diyakini mampu menjadi sosok untuk menyeimbangkan sektor pertahanan dan permainan klub berjuluk Singo Edan ini. Kemampuan bermain di dua posisi itu, menurut manajer Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menjadi tambahan penting bagi kekuatan Arema FC di kompetisi musim 2025-2026. Kami yakin Matheus Blade akan cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Ini pun kami putuskan atas dasar kebutuhan tim menurut pelatih, ujar dia. Tak hanya itu, pemain memiliki tinggi 188 cm tersebut memiliki pengalaman bermain di Seri B dan C Liga Brasil diharapkan mampu membimbing pemain muda Arema FC untuk berkembang. Diharapkan tak hanya memperkokoh pertahanan, tetapi juga menjadi mentor bagi pemain-pemain muda Arema FC di lapangan, papar Yusrinal Fitriandi. Selain itu, Yusrinal menambahkan, Blade sudah bergabung dengan skuad Arema FC dalam sesi latihan internal tim. Sang pemain mampu menunjukkan kualitas dan semangat bertarung di atas lapangan. Kami semakin solid dan siap bersaing di kompetisi dengan semangat baru, kata Yusrinal Fitriandi. Arema FC telah resmi memperkenalkan Matheus Blade melalui akun Instagram klub Arema FC Official pada Jumat 8 Agustus 2025. Paul Munster soroti penyelesaian akhir Bayangkara saat takluk dari Borneo.
Pelatih Bayangkara FC Paul Monster menyoroti penyelesaian akhir timnya saat takluk dari Borneo FC dengan skor 0-1 pada pertandingan pekan perdana Super League di Stadion Segiri pada Jumat 8 Agustus 2025. Dikutip dari laman resmi I-League, Sabtu, Monster menyadari jika lini depan timnya tak bisa tampil tajam, terutama ketika memasuki sepertiga lapangan terakhir pertahanan Borneo FC. Kami memiliki peluang, tapi memang masih kurang dalam penyelesaian akhir. Ini sepak bola, siapa yang mencetak gol dia yang akan memenangkan pertandingan. Ini akan segera kami evaluasi, ungkap Monster. Meski menelan kekalahan pada pertandingan perdana, pelatih asal Irlandia Utara itu mengatakan secara keseluruhan permainan Ilija Spasojevic serta kolega tampil cukup baik. Saya pikir kami sudah bermain dengan baik. Kami memiliki 5 peluang untuk mencetak gol sementara mereka hanya 2. Kita akan fokus menata pertandingan home, tambah Monster.